Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Tresya Aprilia Bustopo, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori, yang dimana landasan teori merupakan suatu konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Arti lain dari landasan teori merupakan seperangkat definisi konsep proporsi yang telah disusun rapi dan sistematis mengenai berbagai variabel di dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, dengan adanya landasan teori dan terciptanya landasan tersebut dengan baik, maka penelitian akan menjadi salah satu hal yang penting karena landasan teorinya jelas, sistematis, dan baik, yang kemudian jadi dasar atas penelitian tersebut. Selanjutnya, kerangka di dalam landasan teori tersebut memuat mengenai konsep serta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan dan teori yang digunakan untuk studi dan penelitian. Kerangka tersebut harus menunjukkan pemahaman mengenai teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian yang berhubungan dengan bidang pengetahuan penelitian. Berikut ini adalah kerangka dari landasan teori yang mampu memperkuat penelitian dengan cara berikut, berisi mengenai pernyataan eksplisit terkait asumsi teoritis yang memungkinkan pembaca untuk dapat mengevaluasi penelitian secara kritis. Yang pertama, ada kerangka teoritis menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang ada. Yang kedua, disajikan dengan teori yang relevan. Yang ketiga, kerangka mampu mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir, ada memiliki teori yang membantu peneliti mengidentifikasi batasan generalisasi sehingga kerangka kerjanya mampu menetapkan variabel kunci yang mempengaruhi fenomena yang diteliti dan menyoroti tentang kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel kunci ini mungkin bisa berbeda dan perbedaannya dalam kondisi apa. Selanjutnya ada fungsi dari landasan teori. Adapun landasan teori ini tentu memiliki fungsi dan tujuan. Pertama yang akan dibahas mengenai fungsi dari teori ini, yang pertama yaitu teori ini memiliki fungsi untuk menyusun dan meringkas terkait pengetahuan pada suatu bidang tertentu. Yang kedua, fungsi teori ini adalah sebagai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan kemudian dibuat sebagai keterangan sementara di dalam penelitian. Yang ketiga, fungsi terakhir yakni sebagai kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru mengenai apa saja yang ada pada sebuah tulisan. Selain fungsi, landasan teori juga memiliki tujuan penting sehingga teori tersebut tercipta dan dimasukkan ke dalam penelitian. Berikut ini adalah tujuan dari landasan teori sendiri. Yang pertama, ada teori digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang terkait atas perilaku dan sikap di dalam penelitian. Yang kedua, teori juga diperlukan sebagai poin akhir pada sebuah kegiatan penelitian. Artinya, peneliti di sini akan menjalankan kegiatan penelitiannya secara induktif. Yang ketiga, menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum dalam kegiatan meneliti yang di dalamnya terkait gender, ras, kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, beberapa penelitian jenis kualitatif tidak selalu menerapkan teori yang terlalu eksplisit. Yang terakhir, ada teori ini bertujuan untuk menemukan suatu hal baru dan digunakan untuk menyempurnakan penemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah hal penting dalam membuat landasan teori. Hal penting dalam membuat landasan teori sangat harus diperhatikan. Hal ini agar dalam pembuatan teorinya, selain relevan dengan penelitian yang dilakukan, juga karena teori ini menjadi acuan yang akan membawa keberhasilan penelitian. Oleh karena itu, inilah beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam membuat landasan teori. Yang pertama, ada isi landasan teori.
Di sini teori tersebut dianggap penting karena berisi mengenai apa saja isi masalah dari dalam teori tersebut. Mengingat di dalam teori yang akan dipakai adalah sebagai dasar ilmiah. Yang kedua, ada tips menyusun landasan teori. Setelah memerhatikan isi dari dalam teori, langkah selanjutnya yang harus ada di dalam teori adalah mengetahui bagaimana tips untuk memulai menyusun teorinya. Berikut ini adalah langkah dan cara yang harus dilakukan untuk menyusun landasan teori. Yang pertama ada ketepatan, yang kedua kejelasan, yang ketiga empiris, keempat relevansi, yang kelima organisasi, dan yang terakhir ada meyakinkan. Selanjutnya ada macam-macam landasan teori. Yang pertama yaitu teori dalam penelitian kuantitatif. Artinya, peneliti harus memahami dulu variabel dan jenis penelitian kuantitatif, yakni variabel yang menyelidiki mengenai fakta pada suatu karakter individu atau suatu organisasi yang dapat diukur. Yang kedua, ada teori dalam penelitian kualitatif. Teori kualitatif ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, dalam penelitian kualitatif, landasan teori yang digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu yang dilengkapi dengan variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, peneliti sering menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan untuk meneliti gender, kelas, ras, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu teori yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya secara induktif berdasarkan data, kemudian ke tema umum dan menuju ke teori tertentu. Yang terakhir ada beberapa penilaian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlebih eksplisit. Yang ketiga ada teori dalam penelitian metode campuran. Dalam hal ini dapat diterapkan secara deduktif, seperti pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, seperti pemunculan teori atau pola kuantitatif dan lainnya. Tujuannya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif menggunakan metode yang berbeda. Yang keempat ada cara menuliskan landasan teori. Berikut ini beberapa cara untuk menuliskan landasan teori sebagai berikut. Yang pertama, nama pencetus teori. Yang kedua, tahun dan tempat pertama kali rujukan teori tersebut dipublikasi atau dicetak. Yang ketiga, uraian ilmiah. Dan yang terakhir adalah relevansi teori. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Tidak semua penelitian menggunakan hipotesis. Yang pertama ada riset pengujian hipotesis. Yang kedua, riset eksploratori. Yang pertama, jenis hipotesis. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu hipotesis nol, kedua hipotesis alternatif, ketiga hipotesis akan menjadi teori yang jika penelitian semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya dibandingkan dengan yang tidak mendukungnya. Yang kedua, perumusan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis harus memberikan gambaran bagaimana untuk hubungan tersebut positif atau negatif. Dan yang ketiga, hipotesis yang baik harus menunjukkan bagaimana cara pengujiannya. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis yang dikembangkan dengan menggunakan teori karena memverifikasi teori tersebut ke fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan dengan menjelaskan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menemukan teori yang baru. Selanjutnya yaitu kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada. Yang kedua, hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Yang ketiga, hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. Yang keempat, hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan dan memprediksi lebih baik. Selanjutnya ada arah hipotesis. Arah dari hubungan kausal pada hipotesis ditentukan oleh hubungan pada pengalaman-pengalaman masa lalu. Jika hasil dari penelitian sebelumnya memberikan hasil yang konsisten,
terarah atau dapat positif atau negatif, maka hipotesis kausal harus ditulis berarah seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.